Halo, apa kabar semuanya adik-adik yang luar biasa? Baiklah, kita akan terus melanjutkan pembelajaran kita lewat daring, pembelajaran IPA yaitu cahaya dan optik. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Oke, ada satu eh, tugas yang lalu dikirimkan dan sudah dibuat yaitu tentang pembiasan cahaya. Nah, di sini saya akan coba menjawab tentang pembiasan cahaya ini. Ada tugas lalu, mengapa peristiwa seperti gambar ini terjadi? Peristiwa seperti gambar ini terjadi kenapa? Karena peristiwa gambar ini terjadi pembiasan cahaya. Artinya terjadi pembelokan arah rambatan cahaya. Sehingga sedotan yang tadinya di sini dia seperti membelok arah. Kenapa? Karena kecepatan cahaya itu melewati dua medium yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat udara memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin pula efek pembiasan yang terjadi. Nah, jadi ketika dia melewati medium yang pertama udara, kemudian dia memasuki medium yang kedua air, maka disitulah terjadi pembiasan cahaya. Yang seperti terlihat di sini terjadi pembelokan arah rambatan cahaya. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat cahaya masuk dengan posisi tegak lurus bidang batas kedua medium. Misalkan sedotan ditaruh tegak lurus, maka tidak akan terjadi yang namanya pembiasan cahaya atau pembelokan arah. Oke, nah ini saya akan coba kasih beberapa materi. Nah, ini indeks refraksi pembiasan cahaya. Kita coba mengulang ya materi yang tentang pembiasan yang terpotong lalu. Nah, ini adalah contoh-contoh refraction atau pembiasan. Seperti dilihat, ini seperti ada pembelokan arah yang terjadi. Nah, di sini juga seperti itu. Harusnya dia lurus cahayanya seperti ini, tapi dia seperti membelok. Ini pembiasan. Ada efek-efek pembiasan yang boleh terjadi. Ini salah satu contoh efek pembiasan. Misalkan ketika kita melihat ikan, akan terlihat ikannya seperti di sini, tapi padahal dia ada di bawah. Ikannya terlihat seperti ini. Ya, akibat terjadinya pembiasan. Ya, ini terlihat gambarnya di sini, padahal yang harusnya dia di bawah sini. Ini akibat pembiasan cahaya. Nah, seperti pada sinar matahari juga. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita tentang materi yang kita masuk tentang pembentukan bayangan pada cermin. Untuk itu kita akan membahas yang pertama mengenai cermin terlebih dahulu. Oke. Cermin adalah benda yang permukaannya dapat memantulkan seluruh cahaya yang diterimanya dan dapat membentuk bayangan. Cermin terbuat dari kaca yang bagian belakangnya dilapisi dengan perak amalgam, perak yang dicampur dengan air raksa. Jadi, pada cermin ini dia dapat memantulkan seluruh cahaya yang diterima oleh cermin. Luar biasa. Ya. Untuk kalian ketahui, jenis cermin ada 3 macam. Pertama, cermin yang datar. Ini berbicara permukaan, permukaannya datar. Yang kedua, cermin konkav atau cermin cekung. Ketiga, cermin cembung. Hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai cermin cekung itu. Kalau pada cermin datar kita telah membahas, tapi saya coba kasih untuk mengingat lagi. Sifat pada cermin datar yaitu maya, tegak,
hadap terbalik dengan badan bendanya, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ukuran bayangan sama dengan ukuran bendanya. Ini terlihat seperti pada gambar yang ada di situ. Oke, saat ini kita masuk ke sifat cermin cekung. Sifat cermin cekung. Cermin cekung disebut juga dengan konkav atau lengkung yang cekung. Cermin cekung disebut dengan cermin konvergen. Kenapa konvergen? Artinya dia bersifat mengumpulkan berkas sinar. Cermin cekung disebut juga dengan cermin positif. Kenapa? Karena nilai F itu titik fokus, dan R titik kelengkungannya selalu positif. Ya, ini kira-kira tentang cermin cekung. Bentuknya lengkung seperti ini. Jadi ada sinar datang, dia masuk seperti ini. Oke. Sebelum kita mau lebih jauh tentang cermin cekung, kita harus memahami dulu sinar-sinar istimewa pada cermin cekung, agar kita dapat mampu mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung yang terjadi. Oke, sinar istimewa pada cermin cekung ada 3. Pertama, coba perhatikan, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini sinar datangnya dari sini. Ya, pemantulan harus diingat bahwa pemantulan itu berarti sudut datang dan sudut pantulnya harus sama. Ya, misalkan ini ditarik seperti ini, maka sudut yang di sini dan sudut yang di sini akan sama. Jadi seperti itu. Jadi sinar yang datang dipantulkan melalui titik fokus. Sinar pantul. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang yang melalui titik fokus, misalkan sinarnya dari sini, dia melewati titik fokus, dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik kelengkungan cermin pula. Jadi sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Ini 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Ini supaya kita dapat mengetahui lebih jauh mengenai pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sebelum kita mau melukis bayangan pada cermin cekung, dalil Esbag menunjukkan membuat satu dalil, yaitu tentang letak benda dan letak bayangan. Pada cermin cekung ada 4 ruang. Ruang 1 antara cermin dan titik fokus. Ruang 2 antara titik fokus dan pusat kelengkungan. Ruang 3 di atas pusat kelengkungan. Ruang 4 di sini, di dalam, bagian dalam dari cermin. Ya, menurut dalil Esbag, ruang bayangan dan ruang benda jika dijumlahkan akan sama dengan 5. Jadi misalkan ruang bendanya 2, ruang bayangannya 3. Jadi dia harus sama. Jadi misalkan dia ruang di 1, berarti 4. 2, 3. Harus jumlahnya 5. Itu dalil Esbag. Oke. Kita akan coba melukis cermin cekung yang pertama. Ya, ini sinar istimewa pertama yang tadi. Jadi, sinar istimewa yang pertama, dia harus melalui titik fokus. Jadi, ketika dia, ini misalkan bendanya dia dipantulkan, dia harus melewati titik fokus sinarnya. Jadi, sehingga sinarnya seperti ini.
Garis hijau ini sinar istimewa kedua. Sinar istimewa kedua ini seperti yang tadi, dia akan kembali sejajar dengan titik fokus. Ada sinar istimewa yang ketiga, pusat kelengkungan. Cuma sudah tidak ditulis di sini. Jadi garis merah ini sinar istimewa pertama dan garis hijau ini sinar istimewa kedua. Ini yang menjadi dasar seperti yang tadi. Ya, oke. Ya. Sebelum kita lanjut, pertemuan antara kedua ini, nah, disitulah tempat bayangan. Jadi ini bendanya, ini bayangannya. Berarti bayangannya terbentuk terbalik. Ya, ini tidak tegak. Kalau yang tegak seperti ini, tidak terbalik, ada di depan cermin. Seperti itu. Oke, kita akan coba melukiskan bayangan menggunakan cermin cekung. Ya, ini ruangan yang tadi seperti tadi. Misalkan kita atur fokusnya, dia ada di ya, kita atur. Ya, coba perhatikan. Ketika benda ada di ruang 2, ini sinar istimewa pertama, dia harus melewati titik fokus. Iya. Sinar istimewa kedua. Ya, pertemuan keduanya ini, kalau ya ini sinar istimewa ketiga, dia harus melewati titik pusat kelengkungan. Nah, pertemuan. Jadi bayangan yang dibentuk seperti ini. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Misalkan kita buat bendanya di ruang 3. Ya. Ini diambil langsung di sini. Ya, jadi ini ketika sinar itu harus melewati titik fokus. Bayangan yang dibentuknya lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Harusnya ini ambil begini, terus di sini. Pertemuan. Nah, coba kita ya. Pertemuan antara sinar istimewa pertama dan kedua ini, disitulah tempat bayangan. Nah, ya. Lihat, ini di 3, ini di 2. Menurut dalil esbag, harus jumlahnya 5. Misalkan kita taruh di 1, kemanakah dia? Ya, jika ada di 1, berarti ada di 4. Kenapa? Karena dalil esbag tadi menunjukkan bahwa benda di 1, bayangan di 4. Ya. Seperti ini. Ya, simulasinya sudah jalan. Pertanyaannya, apabila benda diletakkan di depan cermin cembung, nah ini untuk cermin cembung. Nah, ini lain lagi, tapi nanti kita bahas pada selanjutnya. Oke. Concave mirror itu yang seperti ini. Ya, seperti tadi. Ini 3. Berarti ada di antara C dan F. Pusat kelengkungan, ini maksudnya objek bendanya. C itu pusat kelengkungan, F itu titik fokus. Jadi bayangannya ada di ruang 2. Ingat saja, kalau dia ada di ruang 3, berarti bayangannya di ruang 2. Harus jumlahnya 5. Cara menggambarnya dengan menggunakan sinar tadi. Jadi ini sinar pertama dan sinar kedua. Dasarnya situ. Pertemuan antara sinar pertama dan sinar kedua, sinar istimewa pertama kedua, itu bayangannya berarti. Pertemuannya di sini. Atau sinar yang ketiga. Sama dia. Pertemuannya di sini. Kan? Lihat. Ya. Gambarnya bisa kayak begini. Jadi ketika ini pakai cermin cekung itu atau concave, maka akan terlihat terbalik. Jika benda ditaruh di pusat kelengkungan itu. Nih, jauh dari pusat kelengkungan.
maka bayangan yang terbentuk dia akan terbalik. Nah, jika ditaruh di antara titik fokus dan cermin, artinya di ruang 1, maka bayangan yang terbentuk di ruang 2. Nah, ini seperti contoh. Ya, itu yang terjadi pada cermin cekung. Ya, kira-kira itu contoh. Tapi ingat, hanya ingat saja tentang dalil tadi 2 dan 3, 1 dan 4. Kenapa? Karena jumlahnya harus 5. Itu dalilnya. Oke, ada rumus pada cermin cekung, yaitu F sama dengan 1/2R. 1/F, 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Di buku lain juga sering ditulis 1/S tambah 1/S aksen. Sama dia. Yang jelas, keterangannya jangan sampai beda. 2/R sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Ini cara kerjanya sama. Biasanya pakai rumus ini saja. 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. SI-nya jarak bayangan ke cermin, SO-nya jarak benda ke cermin. Ini M, ini perbesaran bayangan. Jadi kalau mengukur perbesaran bayangan, pakai rumus SI per SO. Sama dengan HI per HO. Nanti akan dibuat soal tentang ini, silahkan kerjakan. Rumusnya sudah ada, tinggal digunakan sesuai dengan kebutuhan soal. Misalkan yang diketahui SO-nya jarak benda ke cermin 5 cm. Ya, silakan masukkan di sini. Kerjakan menggunakan pecahan. Seperti ini. Ya, oke, kita batasi dulu materi kita pada cermin cekung. Setelah ini akan dibuat beberapa tugas untuk dibuat bersama. Kiranya ini dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan komen. Silakan tanyakan tentang pertanyaan di bawah. Taruh di komen. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat semuanya, jaga kesehatan. Jangan dulu keluar rumah jika tidak perlu. Rajin mencuci tangan, pakai masker, ikuti saran pemerintah di rumah saja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.